Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di sini gue bakal menjelaskan 3 jenis investasi ya. Sebenarnya banyak banget investasi yang lainnya, cuman di sini gue menjelaskan 3 aja. Yang pertama itu ada saham. Apa itu saham? Investasi saham adalah membeli saham suatu perusahaan sebagai bentuk kepemilikan dalam perusahaan tersebut dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham atau pembagian dividen. Investasi saham ini juga bisa menjadi alternatif investasi yang menguntungkan, namun juga memiliki risiko yang tidak bisa diabaikan karena harga saham bisa naik atau turun dalam waktu yang relatif cepat, sehingga keputusan investasi harus didasarkan pada fundamental perusahaan itu, kayak dari kinerja keuangannya, terus manajemen keuangan, dan prospek masa depan. Dan juga selain itu, kita sebagai investor saham perlu memperhatikan kondisi pasar dan perekonomian secara keseluruhan. Jadi nggak secara lokal aja, global juga harus kita tahu biar kita lebih paham mengenai saham. Kita bisa investasi di mana sih? Kalau di Indonesia sendiri kan banyak banget ya platform-platform investasi seperti Bibit, Stockbit, dan Bareksa. Oke, lanjut. Yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk meminjam uang dari investor. Obligasi juga menawarkan bunga yang tetap dalam jangka waktu tertentu. Kemudian juga relatif aman dan stabil, sehingga obligasi ini membuat orang itu lebih percaya kepada investasi ini. Soalnya keuntungan yang didapat itu ya mungkin nggak terlalu banyak, tapi jika uang yang kita investasikan itu dalam jumlah besar, dalam contoh misalnya 10M, kita punya 10M, dalam 1 tahun obligasinya itu memiliki persentase 10%, dan itu 10% ya, 7%, misalnya 7% dalam setahun. Kita punya uang 10M dimasukin ke obligasi, dalam waktu 1 tahun atau 12 bulan itu bisa menjadi 700 juta dari 10M itu cukup besar kan. Tapi kalau misalnya uang yang kita investasikan itu sedikit, ya akan sedikit juga yang kita dapat. Namun kembali lagi, obligasi itu relatif aman dan stabil, jadi kita nggak perlu takut sama investasi kita. Nah, kita bisa investasi obligasi itu di mana aja. Nah, kalau obligasi sendiri itu biasanya diadakan oleh bank-bank. Di sini ada seperti DBS, kemudian dari Bank Sentral Asia, habis itu ada Mandiri. Nah, mungkin kalau teman-teman yang mau gitu kayak investasi di obligasi, kalian bisa coba cek sendirilah di bank-bank tersebut. Kemudian ada reksadana. Reksadana adalah wadah investasi yang mengumpulkan dana dari sejumlah investor dan dikelola oleh manajer investasi. Kalau sebelumnya saham itu kita langsung invest, reksadana itu kita sebagai investor itu mempercayakan saham-saham itu tadi itu kepada orang lain. Jadi kita nggak invest sendiri, kita menginvest, menaruh uang kita di platform reksadana, kemudian dikelola oleh manajer investasi. Nah, terus kenapa sih kita milih reksadana? Yang pertama, memperoleh keuntungan dari investasi yang terdiversifikasi. Biasanya kalau saham itu kan kayak kita cari satu perusahaan yang prospeknya bagus gitu, kayak kita naruh uang kita di situ. Sedangkan kalau reksadana ini lebih ke diversifikasi. Jadi uang-uang kita itu dibagi-bagi ke dalam keranjang yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada satu perusahaan yang minus atau bangkrut, itu uang kita yang di saham lain atau perusahaan lain itu masih ada peluang untuk untung. Soalnya kita kan memilih reksadana, dan manajer investasi itu menaruh uangnya di keranjang lain, di perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Jadi nggak cuma satu perusahaan ataupun satu saham aja. Kedua, dapat memilih
jenis reksadana yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi. Di reksadana ini ada 3 ya contoh jenis reksadana. Yang pertama itu ada reksadana saham. Nah, di sini dia itu punya risiko yang cenderung tinggi. Namun range returnnya itu gede, dari 0,30 sampai 15,8% per tahun. Wow, gede banget. Nah, ini direkomendasiin buat investor yang berprofil agresif ataupun ya punya mental yang kuat lah, gak yang mental tempe. Terus lanjut ada reksadana obligasi. Dia punya risiko yang menengah dari 0,10% sampai 6,56% per tahun. Di sini direkomendasikan untuk investor yang berprofil moderat. Kemudian ada reksadana pasar uang. Tingkat risikonya ini rendah, dari 0,91% sampai 4,57% per tahun. Nah, ini direkomendasiin buat investor yang berprofil konservatif. Jadi kita punya keuntungan ketika kita menaruh uang kita di reksadana. Soalnya kita bisa menentukan jenis reksadana profil risiko itu sendiri. Jadi kita nggak sembarangan. Kita tahu mana yang dia itu kayak fluktuatif atau tinggi, terus menengah, sama yang tingkat risikonya itu rendah. Kita bisa menentukan kita mau di profil yang mana. Kita bisa menentukan mental kita itu ada di posisi mana. Di situ di mana kita bisa investasi reksadana seperti yang sebelumnya, saham, itu ada Bareksa, kemudian ada Bibit, dan juga ada Bukareksa. Bukareksa ini diciptakan oleh online shop, yaitu Bukalapak. Jadi mungkin kalau misalnya kita yang suka belanja di Bukalapak dan kita percaya sama Bukalapak, kita bisa naruh uang kita di situ. Kalau misalnya kalian suka dari rekomendasi public figure yang kalian suka, kayak misalkan di Corbuzier itu jadi brand ambassador di Bibit. Nah, mungkin kalian percaya sama dia, kalian mau gitu investasi Bibit, boleh. Kemudian ada Bareksa. Bareksa ini biasanya dibawakan oleh, kalau yang kita tahu ya, kalau kita sering nonton itu biasanya dibawa sama Felicia Putri yang temennya Raymond Chin. Nah, kalian bisa milih sendiri nih, platform mana yang cocok untuk kalian. Kalian percaya sama yang mana sih? Atau mungkin kalian gak percaya? We don't know. Oke, mungkin itu aja dari gue. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.